Sore Wiwi. Terima kasih ya, kalian udah tepat waktu jam 4 kita mulai sesuai dengan jadwal, karena kita juga nggak mau terlalu sore. Selamat datang semuanya. Kita lihat, kalau saya lihat sini pesertanya udah mulai bertambah. Terima kasih. Terima kasih, selamat datang di acara webinar yang diselenggarakan oleh Galeri Investasi, Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana. Jadi untuk webinar ini memang kita mengambil tema mengenai accelerate skills during pandemic, karena kita menyesuaikan dengan apa yang terjadi pada saat ini sekarang. Ya, kita kan sekarang dalam masa pandemi di mana kita harus bekerja, belajar semua dengan jarak jauh, tetapi manfaatkan teknologi yang ada. Nah, kemudian untuk webinar ini sebenarnya webinar pertama yang akan memulai webinar series di bulan-bulan berikutnya, semoga. Jadi, memang nanti tujuannya adalah untuk membekali mahasiswa, terutama karena saya lihat di sini kebanyakan pesertanya adalah mahasiswa. Jadi membekali para calon tenaga kerja yang ada di sini untuk bisa tetap relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja pada saat ini, seperti itu. Untuk pembicara kita saat ini sebenarnya telah hadir Ibu Mirna, ya. Saya bacakan sebentar CV-nya. Jadi kalau sekarang CV itu kalian bisa langsung lihat di LinkedIn ya. Jadi kalau misalkan kalian mau apply atau kalian mau masuk ke perusahaan, kalian bisa memperkaya LinkedIn kalian karena biasanya dilihat dari sana. Nah, sekarang saya coba baca LinkedIn-nya dari Ibu Mirna. Jadi pembicara kita kali ini itu adalah Human Resource Specialist. Jadi kenapa kita minta Bu Mirna untuk berbicara karena ini relevan sekali dengan skills yang harus dimiliki oleh human resource pada zaman ini, terutama kaum milenial sekarang, seperti itu. Jadi Ibu Mirna ini merupakan VP dari People and Culture. Jadi kalau People and Culture itu sebenarnya tadi saya bicara sedikit sama Bu Mirna, itu merupakan yang akan menjadi HR, bidang HR yang terbaru itu namanya People Culture, seperti itu. Jadi Bu Mirna ini merupakan VP dari People Culture Rahsa Nusantara dari mulai Oktober 2020 sampai sekarang. Tetapi beliau juga merupakan dosen di Universitas Pertamina. Tetapi ternyata selain dosen, dari sejak dosen itu dari sejak Maret 2016 sampai dengan sekarang, Ibu Mirna juga menjabat sebagai Head of Human Resource Operations. Itu dari tahun 2017, tepatnya bulan Agustus, sampai Januari 2020. Seperti itu. Tapi masih mengajar di Universitas Pertamina. Kemudian di tahun 2020 juga, dari Januari sampai Oktober, Bu Mirna ini bekerja di Halovina, di bagian People and Culture juga, jadi semacam startup untuk personal finance. Untuk S1, Bu Mirna ini mengambil bachelor degrees-nya di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Kemudian S2-nya di SBM ITB. Itu selain sekolah juga, ternyata Bu Mirna juga bekerja di sana pada saat itu sebagai Associate Director Center for Innovation, Entrepreneurship, and Leadership. Itu dari April 2014 sampai Februari 2016. Kemudian sebagai project specialist juga di ITB, Center for Innovations itu untuk entrepreneurship dan leadership itu dari Agustus 2010 sampai Maret 2014, seperti itu. Jadi di sini diharapkan kalian bisa mengambil banyak manfaat dari apa yang Bu Mirna akan berikan kepada kita semua, karena mungkin ini tidak akan ada juga di dalam kurikulum kita, maksudnya pada saat kalian, ini adalah sesuatu pengalaman yang tidak ada yang tidak biasanya diberikan di saat bangku kuliah gitu, karena pengalaman itu kan biasanya dialami sendiri oleh seseorang, seperti itu. Nah, jadi Bu Mirna ingin sharing kepada kita, terus kemudian di dalam webinar ini nanti kita juga akan membahas mengenai bagaimana CV yang baik kalian,
Terus kemudian pada saat sesi interview itu biasanya apa saja yang ditanyakan, apa saja yang bisa kalian keluarkan di sana. Nah, itu bisa di-sharing sama Bu Mirna. Dan jangan lupa kalian tolong follow IG-nya Bu Mirna @roromirna. Nanti akan coba ditulis di chat ya. @roromirna itu nanti di sana biasanya Bu Mirna itu akan selalu update mengenai informasi peluang kerja, lowongan pekerjaan, terus kemudian tips and tricks untuk rekrutmen itu seperti apa ekspektasinya dari perusahaan, terus apa yang harus kamu persiapkan. Nah, nanti di sana kamu bisa tetap follow Bu Mirna sambil melihat yang update terbarunya seperti itu. Oke, kita langsung panggil aja Bu Mirna. Di mana Bu Mirna? Hai, Mbak Diti. Oke. Nah, dengar jelas? Sudah terdengar, Bu. Mantap. Silahkan. Kalau begitu, saya berikan waktu dan tempatnya untuk Bu Mirna. Sip, makasih banyak, Mbak Disti. Makasih banyak loh perkenalannya, luar biasa, Mbak Disti. Nah, memang sih udah ibu-ibu gitu ya, karena udah menikah juga. Tapi kalau di sini spesial buat teman-teman semua, manggilnya harus kakak, oke? Okay? Iya, Kak. Oke, langsung mantap. Aku coba share screen ya. Iya, Kak. Tuh, mantap. Langsung iya, Kak semuanya. Sudah terlihat semuanya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sip. Ya, jadi selamat sore semuanya. Sore, Kak. Sore. Sore, Kak. Sore, Semangat banget. Sore, Kak. Ya, hai. Pada semangat banget. Hai Kak. Sore, Kak. Polbek. Halo. Kak, nama IG-nya apa, Kak? Waduh. Hai Kak. Bu Mirna sepertinya di mute tuh, Bu. Oh, sorry. Mantap. Oke, Kak Mirna maksudnya. Kakak jadinya. Kalau Mbak Disti nggak apa-apa, kita sama mama-mama muda saling memanggil ibu-ibu tuh nggak apa-apa. Oke, lanjut. Siap, makasih banyak teman-teman. Seru banget tadi semangatnya. Sorenya sudah ada yang suara bass, bariton, ya, tenor, pokoknya sopran juga udah keluar semua. Dan hari ini luar biasa gitu ya, aku bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua buat ngobrol, diskusi, sharing tentang karir gitu ya. Kalau kita bicara karir tuh kita selalu ngomongin tentang masa depan gitu ya, ngomongin tentang pekerjaan yang nantinya mungkin kita punya penghasilan tuh dari sana. Jadi makanya kalau ngomongin karir tuh kita kudu benar-benar persiapkan dengan matang. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, jadi aku akan menyampaikan mudah-mudahan beberapa informasi yang bisa menjadi bekal buat teman-teman semua di masa yang akan datang. Dan diharapkan teman-teman juga bisa mendapatkan banyak manfaat dari sharing hari ini ya. Nah, Oke, jadi tadi memang sudah diperkenalkan sama Mbak Disti juga. Jadi aku sekarang ingin memperkenalkan diri singkat lagi gitu ya. Jadi perkenalkan teman-teman, namaku Mirna Astari Magesari. Panjangnya depannya ada Raden Roro-nya lagi. Jadi sebenarnya namanya panjang banget gitu ya. Ada 5 kata dalam namaku. Terus sehari-hari sekarang aku aktivitasnya menjadi VP of People and Culture di Rasa Nusantara, yaitu salah satu startup di Bandung yang bergerak di bidang FMCG. Jadi kita menyediakan produk-produk makanan, minuman, suplemen yang herbal, sehat, tradisional, dan natural. Jadi kalau teman-teman mau glowing seperti Opa Uni Korea gitu ya, cus kepoin Instagramnya juga @rasa.nusantara ya. Terus selain itu, aku juga jadi freelancer HR consultant gitu ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa teman-teman pebisnis yang butuh bantuan di area HR, itu I really willing to help gitu ya. And then sebenarnya gara-gara pandemik gitu ya teman-teman, jadi kebetulan pandemik ini memberikan dampak juga ke inner circle-ku, sehingga akhirnya banyak teman-temanku juga yang nanya gitu ya, kayak, Mir, CV gue udah bagus belum ya? Gitu. Terus ada lagi yang nanya, Mir, gue mau masuk ke sini nih, expected salary gue berapa ya enaknya ditulisnya? Gitu. Bahkan ada temanku yang ngasih offer letternya, terus nanya, Mir, gue masih bisa nego nggak sih dari offer letter ini? Gitu ya. Nah akhirnya karena banyak teman-temanku yang bertanya tentang hal-hal yang kaitannya dengan dunia kerja, dunia karir, dunia HR,
akhirnya aku merasa kayaknya informasi ini akan lebih baik kalau diketahui banyak orang gitu ya. Jadi akhirnya aku pun membuka dan membuat Instagram pribadiku @roromirna sebagai wadah untuk sharing dunia karir, dunia HR, dunia kerja di sana. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau mampir, silahkan mampir, kita berdua diskusi, sharing, ngobrol apapun tentang dunia HR ya. Nah, kira-kira itu perkenalan diriku, dan kalau dilihat sebelah sana fotonya aku sudah punya 2 anak putri gitu ya. Satu usianya 4 tahun dan satu lagi 2 tahun, dan sudah cukup. Sesuai program pemerintah KB 2 anak cukup. Suami juga cukup 1 ya, jangan nambah lagi. Oke. Sip. Nah, kira-kira itu perkenalan diri dariku, dan teman-teman apakah sudah siap semuanya mendengarkan hari ini? Boleh dong ditulis di kolom chat. Tunggu ya, aku mau buka kolom chat juga. Sudah siapkah? Please give raise apa sih namanya, jempol atau apapun gitu kalau udah siap, karena kita semakin fokus semakin baik mendengarkan sharing hari ini ya. Sip. Nah teman-teman, jadi kita mau bicara mulai dari sini gitu ya. Kalau ngomongin karir, kita mau coba bicarakan apa yang terjadi di tahun 2020 ini. Seperti yang teman-teman ketahui, tahun ini adalah tahun yang luar biasa spesial dan luar biasa buat kita semua. Benar ya? Jadi sejak Maret 2020, dunia menyatakan bahwa kita divonis kita mengalami satu kejadian, yaitu pandemi gara-gara virus COVID-19. Nah, luar biasanya lagi, si COVID-19 ini ternyata memberikan dampak tuh tidak hanya ibaratnya ke satu negara aja, ke Cina doang gitu ya, ke Wuhan doang. Enggak gitu ya, tapi ternyata dampaknya sudah multinasional, bahkan semua negara di dunia itu kena imbas gara-gara si COVID-19. Jadi kita nggak bicara tentang satu negara aja, dan kita juga nggak bisa bicara dampak langsung dari COVID-19 ini adalah hanya pada satu sektor saja, misalnya ngomongin sektor kesehatan gitu ya, enggak. Karena meskipun kita ngomongin virus gitu ya, tapi ternyata dampaknya masif juga ke beberapa sektor lain. Bisnis lah, ekonomi lah, dan sebagainya. Lalu gimana nih konteks COVID-19 dalam dunia kerja? Gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan sejak Maret 2020 ini, kemudian kita lihat di bulan April, Mei, sudah banyak berita-berita yang mengemukakan bahwa banyak bisnis yang akhirnya mesti closing down gitu ya. Gara-gara sebetulnya mereka sangat terdampak gitu, terutama bisnis-bisnis perhotelan. Aku lupa sih namanya dulu, yang sampai tutup apa ya teman-teman, apa nggak, Red Doors gitu atau Oyo gitu, aku lupa. Nah itu benar-benar sampai tutup, dan semua bisnisnya terhenti dan pekerjanya semua diberhentikan. Jadi impact yang luar biasa utama dalam dunia kerja adalah bisnis sampai closing down gitu ya. Tapi di samping ada bisnis yang tidak bisa bertahan, ada beberapa bisnis-bisnis lain yang mencoba bertahan gitu ya, di dalam situasi yang luar biasa berbeda sekarang gitu ya. Dan semua orang yang tadinya bisnisnya dari mode mungkin expansion, growing gitu ya, sekarang mereka berubah jadi modenya mode survival gitu ya. Akhirnya ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa membantu mereka bertahan. Di antaranya adalah mereka melakukan hiring freeze gitu ya. Nah, si hiring freeze ini dilakukan karena ya terpaksa gitu ya. Dia nggak bisa lagi expand, dia nggak bisa lagi nambah tenaga kerja, akhirnya yang dilakukan adalah hiring jadi dibekukan dulu, tidak dilakukan lagi gitu ya. Terus yang berikutnya adalah mungkin kalau kita bicara tentang bisnis, ada yang naik, ada yang turun ketika pandemik gitu ya. Terus misalnya ada beberapa bisnis yang ternyata kena lumayan nih. Misalnya dia setiap hari bisa menyerap sampai produksinya sampai 100 gitu ya. Terus tiba-tiba gara-gara permintaan konsumennya sangat menurun, akhirnya dia cuma bisa menghasilkan juga sampai 50 gitu, sehingga kapasitas produksinya menurun. Karena kapasitas produksinya menurun, terus akhirnya si employee pun kena dampak, jam kerjanya pun bisa menurun. Makanya di sini numbers of hours-nya plummeted gitu ya, jadi berkurang juga. Dan yang lebih ekstrim lagi, teman-teman gitu ya, ini berdasarkan data dari HRIM COVID-19 Research Planning, ada 3 dari 10 employers itu melakukan layoff untuk karyawannya. Ya. Dan yang luar biasa lagi, 15% dari employer ini di dunia ya, ini di dunia itu sudah memotong
headcount permanently. Jadi luar biasa, ini akan merubah tatanan dunia kerja yang akan ada di masa yang akan datang. Gitu. Lalu kalau kita ngomongin tentang perubahan gitu ya di dunia kerja, kira-kira apa ya? Nah, kita bicara tentang changes the natures of work gitu ya. Mau nggak mau, langsung atau enggak, cepat atau enggak, ini tuh akan menjadi our future of work gitu ya. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini mengakselerasi keadaan ini gitu ya. Yang pertama adalah kita bicara tentang remote working gitu ya. Konsep ini sebenarnya bukan konsep yang baru, teman-teman. Jadi kurang lebih mungkin tahun 2013 kali ya, 2013 itu sebenarnya udah banyak loh perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan konsep remote working. Tapi remote working ini artinya kita bisa bekerja from anywhere, WFA gitu ya, bukan WFH, bukan. Ya, jadi kita bisa kerja dari manapun, dari kafe, dari restoran, dari taman, bebas pokoknya. Nah, tapi karena sekarang kita lagi pandemik, akhirnya dipercepat, dipaksa, dan ditekan oleh keadaan gitu ya, sehingga semua orang harus work from home. Dan tentunya perubahan cara kerja ini akan merubah juga si individu sebagai pekerja, ya nggak? Teman-teman yang tadinya kuliah ketemu orang, teman-teman yang tadinya kerja langsung di kantor, sekarang semuanya from home gitu ya, bekerja dari rumah, learning dari rumah gitu, pasti ada perubahan. Dan perubahan itu menuntut kita untuk bisa tetap kompetitif di masa yang akan datang. Nah, terus sebenarnya selain kita ngomongin remote working, dari dulu para ahli tuh udah bikin seperti prediksi atau peramalan di masa yang akan datang gitu ya. Jadi berdasarkan data yang sekarang, kira-kira nanti di tahun yang akan datang natures of work tuh kayak apa sih gitu ya. Nah, sekarang teman-teman boleh tulis di kolom chat juga ya. Kalau teman-teman tahu gitu ya, cukup jawab yes or no aja. Teman-teman dulu suka nonton bioskop nggak? Nah, ada nggak di antara teman-teman ini dulu mungkin sebelum pandemik, kalau nonton itu belinya tiketnya online? Atau pokoknya nggak ketemu mbak-mbaknya, ada nggak? Boleh dong tulis di kolom chat. Oke, kok nggak ada yang ngechat sini? Ya, pokoknya teman-teman kalau pernah nonton terus nggak beli dari mbak-mbak itu artinya teman-teman juga sudah mengalami apa yang dinamakan dengan otomatisasi ataupun adopsi teknologi. Ya. Nah, terus teman-teman, oh kenapa privately ya ini chat ke aku ya? Jangan, to everyone aja ya. Terus teman-teman tahu nggak sih kejamanan nggak sih sebenarnya dulu waktu kita kalau lewat jalan tol tuh sebenarnya dulu ada mbak-mbaknya, ada emas-emasnya yang jagain jalan tol. Kita lewat, kita bayar uang cash, terus mereka ngasih kembalian sama tiket tolnya. Nah, kalau sekarang enggak, enak banget kita tinggal tempelin kartu gitu ya, terus langsung tercatat. Nah, itu sebenarnya sudah tanda-tanda adanya teknologi adoption yang akhirnya juga akan menggerus beberapa pekerjaan dan akan membuat beberapa pekerjaan pun menjadi meningkat gitu ya. Nah, ini ada sebuah report gitu ya. Report dari Future of Job yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang demand-nya meningkat atau terus dibutuhkan di masa yang akan datang. Sedangkan yang sebelah kiri itu demand-nya berkurang. Nah, sekarang kita lihat dulu yang increasing ya, teman-teman. Coba dibaca dari ranking 1 sampai 20. Keyword-keywordnya, kata-kata yang paling sering keluar apa aja sih? Data. Data. Digital, gitu ya. Digital. Internet, apalagi robotik. Semua ngomongin tentang teknologi adoption. Jadi mau nggak mau, kita tuh harus menyiapkan diri supaya kita bisa masuk nih ke rangkaian pekerjaan-pekerjaan yang mungkin nanti dibutuhkan di masa yang akan datang. Lalu gimana dengan yang decreasing gitu ya? Kalau yang decreasing kita lihat sebenarnya kalau kita lihat ini lebih ke administratif dan clerical things gitu ya. Semuanya yang sifatnya manual. Jadi teman-teman kalau misalnya masih ingin menjadi beberapa posisi yang ada di decreasing demand ini, lebih baik teman-teman urunkan niatnya dan teman-teman coba pindahlah shifting ke yang sebelah kiri, increasing demand. Nah, sekarang
teman-teman udah tahu nih, oh oke, berarti saya udah tahu nih pekerjaan-pekerjaan yang nantinya dibutuhkan di masa yang akan datang. Jadi apa nih yang harus kita siapkan? Kita harus tahu dulu skill-skill yang kita butuhkan untuk masa yang akan datang. Skill-skill apa nih yang kita butuhkan? Nah, berdasarkan report yang sama dari World Economic Forum, dia menyebutkan ada top 10 skills, teman-teman, yang dibutuhkan di tahun 2025. Nah, si top 10 skills ini sebetulnya membagi lagi menjadi beberapa tipe of skill. Yang biru itu adalah problem solving, yang hijau itu adalah self-management, kemudian yang coklat ini lebih ke working with people, sama yang biru tua itu technology use and development. Nah, kita lihat 5 di antara top 10 skills ini sebetulnya semuanya ngomongin tentang problem solving skills. Artinya apa? Berarti teman-teman harus jadi orang yang kepo. Ke to the po. Ya nggak sih? Supaya bisa solving problem, kita harus nanya-nanya dulu problem apa nih, kenapa terjadi, dan sebagainya. Gitu ya. Dan sisanya sebenarnya ngomongin tentang teknologi use. Gitu. Nah, jadi sebenarnya aku juga ingin tambah merimain teman-teman gitu ya, bahwa sekarang ini kita sedang menghadapi satu situasi yang bisa dikatakan no normal, in this new normal gitu ya. Nggak ada lagi yang seperti dulu gitu. Sekarang kita sudah menjajaki satu level sebuah tatanan dunia yang luar biasa baru gitu. Dan sebetulnya di tengah dunia yang baru ini adalah sebuah momen yang luar biasa tepat, yang pas banget untuk teman-teman bisa growing and develop gitu ya. Karena apa? Karena sebetulnya ada beberapa kemudahan yang diciptakan dari pandemik ini yang membuat teman-teman sebetulnya bisa grow and develop gitu ya. Jadi apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa depan dunia ini, terutama dalam hal ketenaga kerjaannya gitu ya. Nah, lagi-lagi kalau kita ngomongin kerjaan, itu tuh menurut teman-teman, siapa sih yang paling bertanggung jawab atas masa depan diri teman-teman? Oke, siapa yang paling bertanggung jawab atas kehidupan masa depan teman-teman? Coba jawab di kolom chat. Kolom chatnya boleh dipakai loh teman-teman. Diri sendiri, mantap. Diri sendiri, mantap. Jadi memang oke. Nah gitu, mantap, dibales semuanya. Aku suka nih kalau kayak gini. Sip. Jadi who is responsible for our future is ourselves. Gitu ya. Makanya again, setiap kita ngomongin masa depan, ngomongin kerjaan, ngomongin karir kita tuh selalu harus mulai dari diri sendiri. Makanya yang teman-teman harus patut ketahui dari awal adalah knowing yourself. Gitu ya. Setelah kita paham betul diri kita tuh kayak apa, barulah kita masuk ke stage yang berikutnya, yaitu mulai planning karir kita. Gitu ya. Setelah kita udah punya planning karir kita mau kemana, kita mau jalan ke sini, kita mau lewat mana, lewat jalan A, B, C, atau kita mau naik motor, naik mobil, naik pesawat, jalan kaki, lari, atau apa gitu ya. Setelah itu semua jelas, barulah kita melakukan aksi. Aksinya adalah kita perlu siapkan CV. Kenapa CV ini penting? Karena CV adalah kunci, teman-teman. Ya, kunci untuk membuka pintu dunia kerja teman-teman ya. Di mana lagi kita sebagai rekruter tahu teman-teman kayak apa selain kita baca CV teman-teman. Jadi makanya CV itu jadi kunci banget. Setelah kuncinya dapat, udah mulai dibuka pintunya, harus masuk dong. Nah, gimana cara masuknya? Harus ace the interview. Nah, mumpung teman-teman tadi lagi banyak balesin chat aku juga, aku mau tanya. Di sini ada yang punya pacar? Siapa yang punya pacar? Ngacung. Ada yang punya pacar? Saya, gitu, boleh. Nah, ada dong tuh. Siapa yang jomblo? Kasian deh lo. Mohon maaf, jomblo jangan kita temenin dulu ya. Kita ngomongin yang punya pacar dulu, yang punya pasangan, oke? Nah, tapi yang nggak punya pacar nggak apa-apa lah. Punya sahabat nggak? Nah, aku ingin teman-teman sekarang bayangkan, ya, ketika si pacar atau si pasangan kita tiba-tiba marah. Ya.
marah terus ditanya, sayang, makan yuk, mau nggak kita makan ayam geprek? Terserah. Waduh, galak banget gitu ya. Terus, makan ayam gepreknya, mau ayam geprek Bang Cipto apa Bang Benyamin ya? Terserah gitu. Si pacar pokoknya dikit-dikit ditanya terserah. Pokoknya lagi ngambek deh gitu ya. Terus, ini malah pada curhat ya di kolom chat. Nah, terus teman-teman bayangin si pacar marah. Terus teman-teman kalau si pacar marah itu biasanya ngapain? Apakah teman-teman diemin dulu gitu ya? Atau teman-teman nggak apa-apa pokoknya mah ajak aja deh makan nanti juga baik sendiri, atau teman-teman pokoknya minta maaf dulu Mbak, aku sih pokoknya kalau si pacar marah pokoknya aku mah harus banget minta maaf supaya semuanya jelas dulu. Nah teman-teman, ada nggak sih trik khusus yang teman-teman udah tahu kalau si pacar marah tuh kayak apa? Diemin aja, oke. Males ambekan katanya, tinggalin aja, kelitikin aja. Nah, sekarang ya, teman-teman tadi kan ngasih jawaban ya ke aku tentang gimana sih cara teman-teman menghadapi pacarnya yang lagi marah gitu. Itu artinya apa sih teman-teman ketika teman-teman bilang, Mbak, pokoknya kalau pacar aku marah, aku mah tinggalin aja dulu, diemin dia dulu biar emosinya reda. Kenapa teman-teman melakukan hal itu? Karena teman-teman sebenarnya udah kenal dan udah paham si pacar. Kalau kita lihat dari contoh ini, sebenarnya kayaknya kenal sama orang lain lebih mudah ya dibanding kenal sama diri sendiri, ya nggak? Iya, karena orang lain ketika kita melakukan satu situasi, reaksi, dia langsung memberikan respon. Tapi kalau kita nanya sama diri sendiri, kadang-kadang kita denial, kadang-kadang kita nggak jujur sama diri sendiri. Makanya penting banget kita untuk tahu diri sendiri dulu, gitu ya. Nah, kalau teman-teman nih ya, aku kasih pertanyaan. Teman-teman paling seneng ngerjain hal apa sih? Teman-teman tuh udah tahu belum sih apa yang teman-teman cita-citakan? Apa sih yang jadi impian teman-teman? Teman-teman pengen ngapain sih di dunia? Kalau teman-teman masih bingung menjawab pertanyaan-pertanyaan aku, oke, nih ya. Aku akan kasih satu metode yang mudah-mudahan bisa membuat teman-teman lebih aware, lebih paham, lebih tahu tentang diri teman-teman sendiri. Nah, kita ngomongin namanya, ini metode loh teman-teman, beneran ya. Silahkan googling, ini emang ada di dunia, namanya vital sign. Vital sign itu sebetulnya V-nya adalah values, I-nya adalah interest, T-nya adalah temperament, A-nya adalah around the clock activities, L-nya adalah life mission. Nah, kita bahas kupas tuntas satu per satu. Kita ngomongin V. Apa sih V? Value, gitu ya. Value itu apa? Nilai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang teman-teman pegang, teman-teman jadikan acuan dalam hidup teman-teman. Yang kadang-kadang teman-teman pegang juga sebagai pedoman dan dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya bisa values-nya kindness gitu ya, kebaikan, terus kesetiaan, terus apapun gitu ya, kesuksesan, bebas. Nilai-nilai itu terserah teman-teman. Karena nilai-nilai adalah artinya yang membuat teman-teman happy dan nyaman dalam menjalani hidup gitu. Nah, aku kasih contoh gini. Misalnya ya, ada orang punya values setia. Setia gitu ya. Setia gitu ya. Dia loyal. Jadi dia sangat loyal. Jadi ketika dia masuk dalam satu bidang tertentu, misalnya marketing gitu ya, dia akan loyal. Ada di area marketing tersebut. Dia nggak mau pindah dengan mudah ke sales, dia nggak akan mudah pindah ke finance gitu ya, dia akan stay di marketing, misalnya kayak gitu. Terus dia bisa juga values kesetiaannya tuh ke bosnya. Bosnya dia seneng banget, baik banget si bosnya, terus suatu hari bosnya pindah perusahaan, dia juga ikutan pindah perusahaan. Nah itu values diri gitu ya. Atau teman-teman juga saking setianya sama satu perusahaan, ya udah deh saya mau di sini terus gitu ya, selamanya karena saya setia. Boleh, karena itu value teman-teman. Nah, aku kasih contoh lagi. Misalnya aku gitu ya, si Mirna ini adalah orang yang ketika bekerja tuh senangnya happy, senangnya enjoy, senangnya fun gitu ya. Terus ketika happy, fun, enjoy ini tuh Mirna akan sangat-sangat bisa happy, senang di dalam pekerjaannya ketika dia bisa kontribusi. Kontribusi
dalam memberikan ide, dalam memberikan gagasan, kurang lebih kayak gitu deh ya. Lalu tiba-tiba si Mirna ini masuk ke dalam perusahaan yang luar biasa militan, misalnya. Jadi, hey wahai para staf, diem aja. Karena yang berhak memberikan ide, berhak memberikan arahan, berhak memberikan strategi, hanya atasan aja. Kira-kira Mirna seneng nggak ya kerja di sana? Gimana menurut teman-teman? Enggak. Karena merasa hak suaranya itu dikungkung ketika di sana. Dan it really happens to me loh. Mohon maaf, dulu kerja di tempat ini gajinya gede banget. Wih, sombong ya. Boleh ya, sombong ya Mbak Disti ya. Mohon maaf ya, Mbak Devi sombong sedikit ya. Dulu gaji aku itu, gaji 3 bulan aku, bisa buat menghidupi aku setahun. Sombong gitu ya. Tapi memang it's true gitu ya. Tapi kita di sini bicara tidak hanya sekedar gaji gitu ya. Jadi akhirnya karena aku merasa tidak happy, tidak enjoy, terkungkung gitu ya, mau ngomong dikit ditebas gitu ya. Akhirnya aku mundur perlahan dan akhirnya mencari pekerjaan yang lebih membuat aku happy. Nah, itulah values yang harus teman-teman cari. Dan cobalah nanti teman-teman cari values yang sama dengan teman-teman di perusahaan yang teman-teman ingin tempati. Gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman punya values seperti A, tiba-tiba perusahaannya Z, jauh banget, itu bisa jadi kayak aku gitu kejadiannya. Percuma duit banyak tapi nggak happy, betul kan? Ya, kurang lebih kayak gitu. Ya. Terus kita ngomongin lagi masalah I-nya, interest gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri nih gambarnya, interest tuh kayak foto, olahraga, selfie, jadi posting something in your social media gitu ya. Pokoknya sesuatu hal yang bikin teman-teman senang, happy, semangat banget pokoknya kalau ngerjain hal tersebut sampai lupa waktu gitu kesannya. Nah, si interest ini teman-teman wajib kudu fardu ain teman-teman cari gitu ya. Apa sih yang saya suka? Apa sih yang senang saya kerjain? Apa yang membuat saya tenggelam dalam pekerjaan ini sampai saya lupa waktu? Ketika teman-teman udah mendapatkan itu, artinya teman-teman sudah dapat interestnya teman-teman. Dan aku mau kasih tips buat teman-teman, sebenarnya interest ini tidak selalu sifatnya noun atau kata benda gitu ya, fotografi, kuliner, fashion, traveling gitu, enggak. Tapi bisa yang sifatnya activities. Misalnya, teman-teman, saya tuh orangnya seneng banget ketemu orang banyak, ketemu orang baru, kenalan sama orang baru, interaksi sama orang baru, punya hubungan baru sama orang baru gitu ya, pokoknya make connection, networking dan lain sebagainya tuh teman-teman seneng banget. Dan itu interest yang sifatnya activities. Dan enaknya ketika teman-teman punya interest kayak gini, itu teman-teman punya pilihan pekerjaan yang lebih beragam. Ketika teman-teman senang ketemu orang, ngobrol depan banyak orang gitu ya, bicara depan umum gitu ya. Terus teman-teman bisa jadi sales, bisa. Bisa jadi marketing, bisa. Bisa jadi MC, bisa. Bisa jadi selebgram, bisa. Jadi YouTuber, bisa. Bebas gitu ya. Toh interest saya adalah berinteraksi dengan banyak orang. Nah, makanya carilah interest yang membuat teman-teman tuh bisa punya ragam pilihan pekerjaan yang lebih besar gitu dibanding cuma ngomongin saya sukanya foto, saya mau jadi fotografer. Terus kalau nggak jadi fotografer gimana nanti? Gitu ya. Karena namanya manusia kudu terus evolving, ya. Oke, terus lanjut lagi kita ngomongin tentang temperamen. Temperamen ini sebenarnya lebih ke preferensi perilaku teman-teman. Jadi kayak karakter lah ya, karakter teman-teman. Teman-teman tuh tipikal orang yang kayak apa sih gitu ya. Nah, semakin teman-teman tahu tentang preferensi perilaku teman-teman, semakin mudah teman-teman juga mencari pekerjaan yang cocok buat teman-teman. Sekarang aku mau tanya lagi, silahkan tulis lagi di kolom chat. Oke, siap? Teman-teman suka marah kan? Pasti ya. Pernah lah ya marah. Teman-teman kalau marah, tipikal marah yang destruktif, yang bentak-bentak gitu ya, banting-banting barang, teriak-teriak, atau marah-marah yang produktif? Marah-marah yang malah beberes gitu ya. Marah-marah yang pokoknya produktif deh. Coba teman-teman tipikal orangnya yang kayak apa sih? Aku marah diem aja, ya. Tapi itu mungkin regulasi emosi ya. Bentak-bentak buang tenaga, oke, marahnya diem, dipendam sendiri. Ada nggak yang marahnya bentak-bentak?
Tapi nggak ada yang ini ya, pasti nggak akan ada yang ngaku ya yang marahnya bentak-bentak. Nah, kenapa sih Mbak ngomongin temperamen ini apa hubungannya sama kerjaan gitu ya? Ada teman-teman, jangan salah. Jangan salah gitu ya. Jadi kalau teman-teman marah, coba kita kembali lagi ke dunia waktu kita masih sekolah, belajar fisika. Teman-teman masih ingat hukum kekekalan energi? Energi tidak diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Sama seperti kita lagi marah. Marah itu kita lagi full of energy gitu ya. Tapi sayangnya energi itu nggak bisa dimusnahkan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah merubah dalam satu bentuk energi yang lain. Makanya kalau kita marah, ada beberapa orang yang justru marahnya itu malah produktif. Jadi lagi marah, aduh gue lagi kesel banget nih. Gue mau futsal dulu ya. Nah, dia akhirnya jatuhnya malah merubah energi marahnya menjadi energi mekanik, jadi bergerak. Supaya energinya lama-lama diubah daripada jadi destruktif, mendingan jadi produktif. Gitu ya. Terus ada juga orang yang misalnya marah-marah malah senangnya beberes. Aku kalau marah-marah senangnya nyapu gitu ya, cuci piring. Wah, asik ya, enak banget tuh. Carilah istri kayak gitu ya, kakak-kakak semua. Terus gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi sebenarnya obrolan kali ini adalah aku memberikan contoh ke teman-teman betapa sebenarnya salah satu bentuk contoh temperamen itu berpengaruh juga dalam pemilihan pekerjaan. Teman-teman bayangkan ada seseorang yang misalnya punya temperamennya cukup meledak-ledak. Emosinya cukup pendek gitu sumbunya ya. Jadi sekali disentil meledak, waduh gitu ya. Kalau marah tuh wah luar biasa lah gitu ya. Lalu bayangkan si orang yang temperamennya seperti ini, dia itu menjadi telemarketing. Bayangin teman-teman. Halo, saya Mirna. Saya dari Rasa Nusantara hendak meminta waktunya Ibu Bapak sebentar. Ditutup. Belum selesai ngomong udah ditutup. Kesel? Kesel. Nelfon lagi, halo saya Mirna, saya dari Rasa Nusantara, saya ingin meminta waktu Ibu sebentar. Mbak, gimana sih? Saya ini lagi jam kerja ya, jangan telepon-telepon saya lagi. Waduh, kita dibentak. Gimana rasanya? Kesel? Kesel. Marah? Marah. Apalagi kita punya temperamen yang luar biasa. Kira-kira cocok nggak temperamen kayak gitu kerja jadi telemarketing? Ya. Nah, makanya carilah temperamen teman-teman. Ada yang pemalu, ada yang pemberani, ada yang pemarah, ada yang enggak gitu ya. Coba cari temperamen teman-teman dan cobalah cari job-job yang pas buat teman-teman. Kurang lebih kayak gitu, contoh temperamen ya. Lanjut lagi. Nah, kita ngomongin tentang around the clock activities, A-nya gitu ya. Jadi, teman-teman di sini boleh pilih, are you a night owl or you are a morning person gitu ya. Karena maksud dari around the clock activities ini adalah sebetulnya mencari tahu kapan sih kita merasa paling berenergi, paling produktif, paling fokus ketika bekerja. Ketika kita menemukan waktu yang tepat, itu akan sangat maximizing our energy lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kenapa ini juga penting? Nah, aku kasih satu cerita ya. Jadi aku punya teman di kantorku sebelum di Rasa ini, jadi dia cerita gini, Mir, katanya, gue tuh nggak bisa kerja pagi. Ah, kenapa? Gue tuh baru bangun jam 12 siang, kata dia gitu. Dan gue baru kerja mulai jam 2 siang. Terus gue paling merasa punya ide, gue merasa paling kreatif, paling produktif, paling berenergi tuh jam 10 malam, kata dia gitu. Jam 10 malam, teman-teman, bayangin. Mungkin di saat kebanyakan orang udah siap-siap tidur, atau udah tidur, jangan-jangan, lah dia lagi on-on-nya gitu untuk ngerjain kerjaannya. Terus dia kerja terus dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi dia tidur sampai jam 12 siang. Teman-teman bisa tebak nggak kira-kira kerjaan dia apa? Ada nggak ya yang ngasih jawaban? Nah, ya. Dia itu kerjaannya adalah desainer, teman-teman. Jadi dia baru bisa kerja memang tengah malam. Apakah boleh dia kerjanya tengah malam? Boleh, gitu ya. Terus ada juga teman aku yang sama engineer. Engineer juga gitu. Dia kerjanya baru bisa tengah malam. Dan itu oke-oke aja, gitu ya. Dan semakin kita tahu kapan kita punya energi yang paling besar di dalam 1 kali 24 jam hidup kita ini, it will be better kita juga menemukan pekerjaan-pekerjaan yang cocok buat kita. Apakah di sini ada teman-teman yang pengen kerja di agensi? Nah, siap-siaplah waktu ritme biologismu berubah gitu ya. Karena anak-anak agensi itu jam 3 subuh baru selesai kerja gitu ya. Luar biasa lah. Nggak ada tuh Emily in Paris kayak gitu, nggak ada. Katanya dunia agensi itu nggak kayak gitu. Ya. Teman-teman nonton nggak sih di Netflix Emily in Paris? Mudah-mudahan nonton ya, jadi tahu.
Terakhir, L-nya nih, kita ngomongin L-nya. This is the most important one and this is the most intimidating one. Kenapa? Karena ini yang paling meaningful buat teman-teman. Gitu. Kita ngomongin life mission, kita ngomongin life goals. Teman-teman, biasanya si life mission ini tuh berasal dari sesuatu yang sangat bermakna buat teman-teman. Bisa dari peristiwa, bisa dari suatu hal, ataupun seseorang yang bermakna buat kita. Aku kasih contoh cerita lagi. Jadi ada seorang anaknya ini punya seorang ibu, tapi ibunya ini punya penyakit tertentu. Sehingga dia harus dirawat bolak-balik ke rumah sakit dan ditolong oleh seorang dokter lah ya, kurang lebih gitu deh ceritanya. Nah, akhirnya si nyawa si ibu ini sebetulnya tidak selamat, teman-teman. Tapi si ibu ini berhasil memiliki hidup yang lebih lama dari yang seharusnya diprediksi. Dan akhirnya si anak ini merasa dia merasa waktu bersama ibunya lebih panjang karena jasa dan kontribusi yang diberikan oleh si dokter tersebut. Si dokter ini sama si anak tersebut dilihat sebagai orang yang menolong dia dan keluarganya. Akhirnya, teman-teman, ketika si anak ini dewasa, dia punya life mission. Misi dia adalah gini, ketika saya dewasa nanti, saya melihat dari kontribusi dan pertolongan yang dokter lakukan, akhirnya saya ingin punya misi hidup, yaitu menolong banyak orang. Apakah dia jadi dokter juga, teman-teman? Bisa jadi, bisa enggak. Apakah dia jadi perawat? Bisa jadi, bisa enggak. Apakah dia jadi guru? Bisa jadi, bisa enggak. Tapi yang penting, misi hidup dia adalah menolong banyak orang, apapun profesinya. Dan aku ingin teman-teman pun sebetulnya mendapatkan life mission ini di usia teman-teman yang masih sangat muda. Teman-teman semester berapa sih? 1, 3, 5, 7 gitu. You are very young gitu ya. And you have that, pokoknya teman-teman punya banyak faktor untuk mengalahkan dunia lah, kurang lebih gitu. Dan teman-teman ketika punya life mission ini, you're doing great gitu ya. Kalau aku ditanya, apa sih Mbak your life mission gitu ya. My life mission ini ya, ini nggak muluk-muluk, it's true gitu, it's from my heart gitu ya, bahwa aku ingin bermanfaat buat orang banyak. Makanya ketika Bu Devi ngajakin sharing, oke gitu, karena senang cerita. Kenapa aku jadi dosen? Kenapa? Karena aku ingin berbagi ilmu. Kenapa aku jadi HR? Karena aku senang develop and grow together with people. So, my life mission bermanfaat buat banyak orang, itu mudah-mudahan tercapai dari profesiku sekarang. Nah, kayak gitu ya teman-teman. So, I do hope you guys punya gambaran tentang knowing yourself gitu ya. Dan silahkan dicari PR-PR-nya sampai life mission-nya gitu ya. Sekarang kita ngomongin satu tokoh yang mungkin teman-teman udah kenal. Siapa nih? Batman. Again, aku ingin polling ke teman-teman gitu ya. Silahkan teman-teman tulis aja di kolom chat. Aku mau tanya satu pertanyaan, teman-teman jawab dengan yes or no. Oke? Menurut teman-teman, apakah si Batman ini itu superhero atau bukan sih? Yes or no, coba. Yes, yes. Ada yang no juga. Yes, 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 no, yes, yes, yes. Oke, ya. Banyak yes sih, aku lihat. Oke, good, thank you. Ya. Jadi menurut teman-teman, Batman ini superhero. Sekarang aku mau tanya lagi. Pertanyaan kedua ya, udah ya, jangan dijawab lagi yang tadi. Pertanyaan berikutnya. Menurut teman-teman, si Batman ini punya superpower nggak sih? Yes or no? Officially no. Nope. Dia bijaksana, Bu. Karena aku nanyanya, dia superpower atau enggak? Oke, ya. Good. Jadi kalau kita ngomongin Batman ini superhero atau enggak, kebanyakan dari kita bilangnya yes. Tapi apakah dia punya superpower atau enggak, kita kebanyakan bilang no. Dia nggak punya superpower. Dia nggak kayak Kapten Amerika yang nggak tua-tua dan punya kekuatan. Dia nggak kayak Hulk yang bisa berubah menjadi makhluk hijau besar yang punya kekuatan luar biasa. Dia nggak kayak Spider-Man yang bisa mengeluarkan jaring dari tangannya. Dia hanya seorang manusia. Manusia biasa, tapi luar biasa kaya dan luar biasa smart. Tapi yang ingin aku ceritakan di sini adalah si Batman ini memberikan gambaran bahwa dia sebenarnya seorang manusia biasa,
tapi dia ingin melakukan sesuatu hal, menolong banyak orang itu, dan dia gimana caranya membuat dirinya ini skill-nya itu terus terasah lah ya, bisa kita katakan gitu. Ya, Batman nggak bisa apa-apa selain bela diri. Batman nggak bisa apa-apa selain memanfaatkan teknologi. Batman nggak bisa apa-apa selain memanfaatkan senjata-senjata yang dia miliki dan kemampuan thinking skill dia yang terus maju. Nah, itulah yang ingin kita bahas sekarang. Kita ngomongin tentang skill. Mau nggak mau, teman-teman tuh harus kudu build your skill. Mau kemana kita kalau kita nggak punya skill? Mau diterima di kerjaan kayak apa kalau kita nggak punya skill? Makanya penting banget buat kita build our skill. Dan aku di sini memberikan 4 sources di mana teman-teman bisa mendapatkan skill teman-teman. Yang pertama paling mudah adalah formal education. Teman-teman pengen bisa coding, terus teman-teman udah tahu dari SMA gitu ya, dan akhirnya teman-teman masuk jadi mahasiswa jurusan komputer. Teman-teman bisa coding? Of course, bisa. Karena belajar dari formal education. Nah, sekarang teman-teman, memang sekarang teman-teman udah jadi mahasiswa gitu ya. Kalau mau masuk formal education lagi boleh, tapi mungkin nanti S2 gitu ya. Ada juga teman aku bilang, Mir, dia content writer, terus dia pengen bisnis. Terus, Mir, gue mau ambil MBA, kata dia gitu. Gue mau bisnis, kata dia gitu. Gue pengen dapet ilmu bisnisnya, skill bisnisnya. Terus dia ambil formal education, MBA gitu. Nah itu oke, gitu ya, contohnya kayak gitu. Tapi teman-teman juga bisa ambil courses online. Sekarang juga banyak kan ya, courses yang cuma 6 bulan atau 6 weeks gitu, yang membuat teman-teman bisa punya skill tertentu. Terus yang berikutnya adalah training gitu ya. Kalau kita ngomongin training, sekarang tuh enak banget teman-teman, seriously gitu ya, gara-gara pandemik. Di balik setiap keterpurukan tuh selalu ada hikmah positif yang bisa kita ambil, termasuk during this pandemic. Pernah dengar quotes ini nggak? In every crisis, there always a silver lining. Pernah nggak? Dalam setiap krisis selalu ada cahaya perak menyerbak keluar di antara awan-awan yang hitam. Nah itulah positivisme atau hikmah positif yang bisa kita ambil, terutama dalam hal training kali ini. Teman-teman sekarang enak banget. Semua orang kayaknya mengeluh gitu ya, bahkan mahasiswaku juga mengeluh, aduh kita class of 2020 ini class of corona, nggak bisa wisuda ketemu temen, dan sebagainya. But you guys, oh my god, kalian punya opportunity yang gede banget. Aku sekarang punya intern 3. 1 udah sempat kerja, 2 anak psikologi UI. Mau internship. Dan mereka dapat banget business knowledge gitu ya. Dan itu enak banget teman-teman ketika bisa melakukan itu secara remotely. Nggak usah langsung ketemu. Nah itulah hikmah dari pandemic. Jadi teman-teman pun kalau mau ingin menguasai satu skill tertentu, ikutlah banyak training di luar sana. Ada yang berbayar, ada yang enggak. Pilih-pilih aja yang sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau dirasa ada yang berbayar tapi worth it banget, why not gitu ya, selama kita oke gitu ya. Ambillah si training-training tersebut. Pilih-pilih sesuai dengan interest teman-teman. Jangan sosokan, aduh tadi Mbak Mirna ngeliatin top jobnya itu adalah ngomongin data. Tapi aku sama sekali nggak suka data, aku nggak suka angka dan sebagainya. Maksa gitu ya belajar tentang itu. Ya jangan juga gitu ya, kasihan amat. Sesuaikanlah sama kebutuhan teman-teman. Ya, training. Jadi PR buat teman-teman, wajib ikut banyak training di online. Sekarang, mumpung pandemi. Ya. Terus yang kedua adalah practice. Practice makes perfect. Itu bener banget gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah membayangkan gitu ya dulu. Di sini ada yang ngeband gak sih? Coba aku mau nanya dulu. Ada yang ngeband gak sih? Teman-teman yang ngeband, itu latihan musiknya itu, belajar main musiknya itu ada yang les nggak? Kebanyakan dari teman-teman, aku yakin sebenarnya seringnya adalah belajar sendiri, ya nggak? Latihan sendiri. Nah, itulah konsep analogi dari practice di sini. Teman-teman nggak punya waktu buat training, teman-teman nggak sanggup untuk ikutan formal education, ya udah nonton YouTube. Gimana sih caranya coding? Gimana sih caranya bikin content writing yang bagus? Baca, lihat dari YouTube, practice, akhirnya teman-teman menguasai skill tersebut, gitu ya. Terus yang berikutnya adalah ngomongin tentang experience. Gitu ya. Mumpung teman-teman sekarang masih mahasiswa,
ikutanlah banyak kegiatan organisasi, ikutlah banyak magang, ikutlah banyak PKL, karena disitulah adalah tempat di mana teman-teman bisa gaining your soft skill. Kalau yang 3 sebelumnya aku bisa bilang itu akan lebih banyak di hard skill gitu ya. Tapi kalau yang ini experience itu akan lebih banyak di soft skill teman-teman. Ya. Itu tentang build your skill. Nah, sekarang kalau kita lihat gitu ya, most wanted kandidat tuh yang kayak apa sih? Aku bisa bilang T-shape person ini. Jadi kita itu secara orang tuh punya satu tonggak spesialisasi kita gitu ya. Misalnya kita jago banget di ads gitu ya, di Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, pokoknya kita jago di Ads nih, spesialisasi kita Ads, tapi di sebelah kiri kanannya itu yang jadi payung di atasnya gitu ya, ini tuh kita tahu tentang berbagai bidang ilmu yang cukup bersinggungan dengan spesialisasi kita. Kita tahu caranya bikin video, kita tahu tentang dunia kreatif, kita tahu tentang SEO, kita tahu tentang desain gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga membuat kita tuh punya satu keahlian di mana yang keahlian ini yang luar biasa, tapi di satu sisi kita juga punya broad network yang bisa memandang satu situasi itu dari berbagai sisi gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitulah teman-teman makna dari T-shaped person ini. Oke. Nah, ini dia. Setelah tadi kita udah ngomongin skill, teman-teman udah jago, dapat banyak skill. Skillnya udah dari A sampai Z, kemampuannya dari 1 sampai 100. Tapi percuma kalau nggak ada yang tahu, gitu ya. Makanya teman-teman harus make yourself visible. Caranya gimana? Gampang banget, teman-teman tinggal polish your own branding, gitu ya. Tap into networking. Semudah itu kok, teman-teman, gitu ya. Teman-teman di sini pasti punya sosmed banyak kan? Mulailah silahkan dipoles-poles lagi, dipolish lagi si Instagramnya, si LinkedIn-nya gitu ya. Jadikan itu sebagai personal branding teman-teman. Itu yang pertama. Kedua, teman-teman, aku mau cerita tentang diriku sendiri gitu ya sebenarnya. Jadi aku tuh senang banget gara-gara pandemik ini ikut banyak webinar, terutama yang hubungannya sama pekerjaanku dong, HR. Jadi banyak banget webinar yang diselenggarakan oleh berbagai negara, termasuk juga di luar negeri gitu ya. Nah, pada suatu ketika aku pun ikut banyak webinar di luar negeri. Nah, baik dalam negeri, luar negeri, aku senang gitu ya, karena aku dapat ilmunya secara internationally gitu, lebih broad. Tapi yang luar biasa lagi adalah karena aku anaknya sok-sokan pengen tampil. Karena kita mau tap into networking, gengs gitu ya. Jadi kita harus tampil. Nah, suatu hari aku ikutan webinar si Anne Karen ini. Dia adalah dulu sebagai HR eksekutifnya Google. Terus aku baca bukunya ini nih, From Zero to 1000 gitu ya. Dia ngeluarin buku. Bukunya itu sebetulnya seperti playbook buat HR. Jadi buku pegangannya orang-orang HR di startup. Terus aku beli bukunya, and then tiba-tiba aku ikutan webinarnya. Terus aku nanya gitu ya. Nanya, kenapa sih aku tuh selalu nanya ketika ada webinar? Karena aku cuma pengen get notice dari si pembicaranya, sehingga suatu hari nanti aku bisa connect dari sosial medianya dan bisa ngobrol gitu ya. Salah satu contohnya ini, jadi aku nanya di webinarnya si Anne Karen. Anne Karen ini ex-Googler yang sudah berkeliling dunia lah, luar biasa gitu ya, dan aku pun nggak nyangka sampai di notice di LinkedIn-nya dia gitu, sampai ada di postingan LinkedIn-nya dia. Terus aku cuma nanya, terus dia jawab, sampai dia akhirnya nge-DM aku, minta aku nge-review bukunya buat di Amazon. Jadi aku beli bukunya dia di Amazon. And itu luar biasa gitu ya. Dan kalau boleh sombong lagi, boleh ya teman-teman ya, diizinkan ya. Mohon maaf ya, sedikit sombong lagi ya. Jadi selama aku pandemik ini, aku ikutan banyak webinar, dan beberapa HR key person yang udah aku kenal adalah aku kenal sama direktur HR-nya Mercer Indonesia, Mercer Internasional juga. Terus aku kenal sama HR-nya Indosat, ya, director HR ya. Sama aku kenal VP of People-nya Tokopedia. Mohon maaf, sombong ya. Jadi semudah itu kok sebenarnya teman-teman. Gimana teman-teman bisa tap into networking? Cuman sekedar nanya, terus ngobrol, boleh nggak Mbak saya connect di LinkedIn gitu ya. Akhirnya
You gain yourself one connection, gitu ya. Dan itu enak banget. Aku pun bahkan sama VP of People-nya Tokopedia, Mas Nana, ngobrol loh di Instagram, serius, DM-DM-an. Bahkan kemarin aku anniversary, dia ngasih selamat ya Mir, anniversary. Aduh, gila, udah deket banget kan. Ya gitulah ya. Ya seperti itulah, jadi teman-teman enaknya networking tuh kayak gitu. Terus, nah, ngomongin networking, pasti kita juga harus ngomongin teknologi gitu ya. Kita tuh harus embrace teknologi, harus kita peluk si teknologi gitu ya. Jangan jauh-jauh teknologi, sini dekat-dekat aku gitu ya. Kita harus update terus sama latest innovation. Sekarang semua orang ngomongin TikTok gitu ya. Teman-teman di sini siapa yang nggak punya TikTok? Kasian deh. Terus ya kayak gitulah. Jadi teman-teman tuh harus tetap keep on updating gitu ya. Terus teman-teman misalnya udah lulus, terus minta wawancara gitu ya sama perusahaannya, dipanggil wawancara, terus teman-teman tiba-tiba wawancaranya pakai Webex. Misalnya teman-teman nggak tahu Webex itu kayak apa. Aduh Bu, mohon maaf saya nggak tahu, saya cuma bisa pakai Zoom. Aduh, mohon maaf. Kita sebagai rekruter nggak ada room for discussion untuk itu gitu ya. Silahkan teman-teman cari tahu sendiri gimana cara pakai si Webex itu. Karena kemarin tuh ada beberapa juga pas webinar pakai Webex, terus orang-orangnya tuh, aduh suaranya nggak kedengeran, ini gimana ya, aku harus kayak gimana. Wah, it's totally, apa ya, kalau lagi interview kayak gitu, parah deh gitu. Jangan sampai teman-teman kayak gitu ya. Terus yang berikutnya adalah teman-teman kudu mesti kepo. Tadi kita ngomongin salah satu skill yang utama adalah problem solving. Jadi mau nggak mau harus kepo. Curious, tanya. Kayak anak-anak lah. Kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Terus tanya, kenapa ini grafiknya naik padahal saat economic slowdown? Kenapa ya? Apa yang membuat ini berubah ya? Terus tanya, gali, sampai teman-teman akhirnya bisa ketemu solusinya. Terus kita juga sekarang ngomongin banyak data. Jangan cuman menghimpun data lah teman-teman. Kalau bisa, teman-teman bisa baca dan bisa mengerti data itu maksudnya apa. Jangan cuma dilihatin doang, oh iya nih bagus nih grafiknya naik, padahal maksudnya grafik naik itu apa gitu ya. Harus tahu. Jadi kurang lebih ini yang teman-teman juga harus miliki gitu ya. Nah, embrace teknologi yang lain dalam kaitannya pencarian kerja, sekarang tuh ada banyak banget contoh-contoh model kerja yang pakai teknologi gitu ya. Kita bisa lihat dari job posting di LinkedIn, kita bisa kenalan sama yang namanya online speed interview. Jadi setiap orang tuh cuma ngobrol 5 menit, terus dia bisa dapat nggak pekerjaannya atau bisa masuk ke next stage nggak gitu, kurang lebih. Terus kita sekarang ngomongin virtual career week, nggak ada lagi apa namanya job expo dulu ya, job expo atau job week dan career week gitu ya. Enggak gitu ya, semuanya virtual. Terus kita juga bisa lihat pakai Glassdoor untuk cari tahu kira-kira di dunia di perusahaan ini gajinya kira-kira berapa ya. Nah, jadi please embrace the technology, find yourself the most suitable technology for you guys gitu ya. Dan pastikan teman-teman bisa memakai teknologinya dengan bijak. Oke. Tadi kita udah ngomongin tentang knowing yourself, kita udah bikin perencanaan karir kita dengan segala skill yang harus kita gali, kita perdalam, kita perlihatkan ke dunia gitu ya. Dan sekarang kita bikin kuncinya dong gitu ya. Kita ngomongin kunciannya, kita ngomongin CV-nya. CV ini apa sih? Sebenarnya secara konsep CV adalah riwayat hidup teman-teman gitu ya, yang teman-teman singkatkan dalam satu dokumen gitu. Nah, dokumen CV ini sekarang itu kebanyakan dari orang hanya boleh sekitar 1-2 halaman aja. Jadi jangan panjang-panjang. Nah, gimana nih, Mbak? Padahal riwayat hidup saya kan panjang. Gimana caranya saya ngepres sampai cuma 2 halaman atau 1 halaman aja? Nah, aku akan bilang ke teman-teman bahwa informasi yang teman-teman perlu sampaikan dalam CV itu sebenarnya cuma 4. Berapa teman-teman? 4 ya. Yang pertama adalah personal data. Nama, alamat, nomor telepon, sama email. Data itu penting buat rekruter untuk mengontak teman-teman. Dan kenapa alamat juga harus dituliskan, alamat domisili? Karena kita mau tahu teman-teman tinggal di mana. Sejauh apa tempat tinggal teman-teman dengan kantor kita.
Kalau nanti kita udah nggak pandemik lagi, teman-teman harus ngantor, kira-kira sejauh apa effort yang harus teman-teman berikan ketika mau masuk kerja, gitu ya. Jadi penting banget teman-teman naruh alamat domisili. Terus yang kedua adalah ngomongin experience. Experience ini sebenarnya bisa dibagi lagi jadi 3, teman-teman. Pengalaman bekerja, pengalaman berorganisasi, sama pengalaman umum. Pengalaman kerja, teman-teman itu harus tulis posisi teman-teman sebelumnya, kemudian perusahaannya apa, dari kapan sampai kapan, dan pencapaian yang sudah teman-teman capai. Ingat, yang ditulis itu pencapaiannya. Misalnya, successfully gain new customer for about 100,000 customer within 6 months. Misalnya, ada successfully, terus ada apa lagi ya? Implemented apa gitu ya. Pokoknya yang sifatnya pencapaian. Terus itu yang dalam pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah dalam organisasi. Sering banget aku tuh dapat pertanyaan gitu ya, Mbak, penting nggak sih sebenarnya berorganisasi? Aduh, penting lah cuy gitu ya. Penting Purboso gitu ya. Kalau kita nggak berorganisasi, kita bisa lihat dari mana lagi teman-teman tuh punya kemampuan soft skill gitu ya. Nah, makanya teman-teman harus punya kegiatan organisasi. Oke Mbak, aku jadi anggota ini. Itu pun cuma gitu ya, percuma. Jadi ketika teman-teman berorganisasi, mau dimasukin ke CV, itu lebih baik teman-teman masuki organisasi-organisasi yang di mana teman-teman bisa menduduki posisi-posisi strategis. Misalnya jadi ketua divisi, jadi sekretaris, jadi bendahara. Pokoknya yang posisinya strategis. Jangan cuma anggota doang, percuma. Organisasinya ada 10, tapi semuanya jadi anggota. Teman-teman silahkan di breakdown gitu ya, dari yang paling tinggi secara kedudukan dan paling besar secara cakupan. Misalnya teman-teman pernah jadi ketua Asosiasi Pertukaran Pelajar Indonesia se-Indonesia. Ya udah itu paling tinggi jabatannya gitu ya. Karena skalanya udah skala nasional se-Indonesia, teman-teman pun jadi ketua. Ya, itu experience. Terus yang terakhir experience yang umum, pengalaman umum. Jadi misalnya teman-teman pernah jadi volunteer ketika Asian Games, masukin. Teman-teman pernah jadi paskibraka ketika 17-an di Istana Merdeka, masukin. Itu adalah sebuah experience yang luar biasa, ya. Itu tentang experience. Yang ketiga, education. Wajib juga teman-teman masukin pendidikan. Dari institusi pendidikan, terus jurusan, sama IPK, kalau teman-teman mau. Kalau PD sama IPK-nya, kalau nggak PD jangan ya. Terus yang terakhir pastinya adalah skill, yang tadi kita omongin. Masukinlah skill teman-teman. Tapi hindari pakai skill bar. Teman-teman ingat nggak sih kalau kita main games tuh suka ada skill barnya kan ya? 0 sampai 100, makin lama makin berkurang kalau dipukulin musuh gitu ya. Nggak usah pakai gituan. Nggak usah pakai bintang-bintang, 3 dari 5, karena itu useless. Kita nggak pernah tahu arti 3 yang teman-teman kemukakan tuh apa. Jadi sama sekali nggak usah pakai skill bar atau energy bar tadi. Terus bentuk CV-nya sebenarnya ya kurang lebih kayak gini. Masalah foto itu kembali ke pilihan teman-teman. Cukup pede nggak ngeliatin mukanya? Kalau nggak apa-apa. Kecuali kalau diminta untuk ada fotonya ya. Kudu berarti. Nah sekarang aku pengen ngajak teman-teman membedah satu CV. Coba teman-teman pikirin kira-kira kekurangan dari CV ini apa ya? Nah, boleh tulis di kolom chat. Bebas teman-teman mau ngomongin apa. Apa ya yang kurang dari CV ini? Boleh dari sisi warna, boleh sisi tulisan, dari foto, dari pemilihan bahasa, apapun boleh. Kurang menarik dari desain. Oke, thank you, good. Kalimat tidak rapi, good. Terlalu padat, terlalu banyak kalimat, mantap. Mantap, desainnya kurang, oke. Tadi kalau kita perhatikan sebetulnya ada 4 informasi yang harus masuk dalam CV. Masih ingat nggak? Ada personal data, experience, education, satu lagi apa? Skill. Ada nggak di sini skillnya? Skillnya nggak ada. Yes. Ya, itu kekurangan
Masalah warna dan lain-lain, ya itu subjektif sih. Tapi emang sih aku setuju sama kalian semua ini kurang oke dari sisi warna, desain, dan lain-lain. Ya. Dan too wordy, that's good. Terlalu banyak kata-katanya. Sip. Thank you. Sekarang aku lanjut ke CV yang berikutnya. Coba teman-teman. Nah, silahkan. CV yang kedua, apa kekurangannya atau kelebihannya boleh deh. Itu CV apa paper? Oke. Font terlalu kecil, foto terlalu rame, kurang jelas. Font, kenapa fontnya? Fontnya dijelasin dong, fontnya kenapa? Nggak ada atau gimana? Fontnya ada loh di sini. Kayak koran. Profil kurang. Fontnya kayak bercanda. Oke, seriously? Oke, good. Pusing liatnya. Serius? Oke, thank you. Nah, buat teman-teman, jadi CV yang kekinian itu yang kayak gini justru. CV yang menarik perhatian rekruter tuh yang kayak gini. Kenapa? Singkat, padat, jelas. Tadi kan aku bilang foto itu nggak apa-apa kalau nggak ada. Jadi kalau misalnya di sini nggak ada, itu oke. Tapi yang jelas di sini aku bisa mendapatkan informasi tentang si orang ini dengan mudah. Dari mulai data diri, itu sebenarnya yang aku kotakin hitam-hitam udah ada data dirinya ya. Terus education-nya lengkap, experience-nya luar biasa dia jelaskan, skill yang dia miliki juga luar biasa gitu ya, nggak dia pakein energy bar segala, dia ngomongin skillnya dia bagi jadi kategorisasi, programming, analytic, ATL, technologies, design skill, dia masukin analytic tools, dia bisa ini. This is one of the good CV that I like actually, teman-teman ya. Ini paper atau enggak, justru CV yang kayak paper sekarang yang justru diminati orang. Karena ini compact, minimalis, dan informasinya sudah cukup jelas. Gitu. Kalau teman-teman mau bikin yang lebih agak berwarna dikit, ya bolehlah tambahin warna, misalnya education, garisnya warna merah gitu ya, experience warna merah gitu, itu boleh. Supaya lebih cantik dikit ada warnanya, it's okay. Tapi secara keseluruhan, this is one of the good CV yang bisa teman-teman pelajarin juga. Ya. Terakhir, nah, udah ngomongin kuncian tentang CV dan lain sebagainya. Akhirnya kita akan masuk ke dunia interview. Jadi kalau teman-teman aku boleh menceritakan sedikit tentang interview. Interview adalah suatu konsep di mana si rekruter itu ingin mengkonfirmasi apa yang sudah dia pahami dari CV yang diberikan kandidat secara langsung antara dua pihak, si perusahaan dengan si kandidat, gitu ya. Terus artinya apa yang teman-teman tulis di CV itu kan yang paling tahu teman-teman ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, semua pertanyaan interview itu adalah selalu ngomongin tentang diri teman-teman. Jadi nggak ada tuh kalimat, aduh aku tuh deg-degan kalau mau interview, takut nggak bisa jawab, nggak ada. Karena semua pertanyaan CV itu balik lagi ke diri teman-teman sendiri. Dan siapa yang paling tahu diri teman-teman sendiri? You guys. Makanya just be yourself. Tapi tetap dalam rambu-rambu yang sesuai, saling menghargai, saling menghormati, jangan cengengesan, jangan ketawa-ketawa, jangan bercanda, tetap serius, gitu ya, profesional aja. Tapi yang jelas teman-teman tahu bahwa ketika interview, just be yourself, gitu ya. Terus biasanya ketika interview tuh yang sering menjadi pertanyaan Batman, kata teman-teman, pertanyaan jebakan, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya situasional ataupun behavioral, gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, itu bisa teman-teman jawab dengan menggunakan metode ini. Namanya STAR teknik. S-nya adalah situation, T-nya adalah task, A-nya adalah action, R-nya adalah result. Kalau kita lihat di gambar, teman-teman, situasinya adalah si Mbak ini menghadapi satu situasi di mana bunganya layu. Kemudian dia memiliki task bahwa si bunganya itu kalau bisa disehatkan kembali sehingga bisa tumbuh lagi. Akhirnya si mbak-mbak ini melakukan aksinya itu nyiramin, kasih pupuk, taruh di bawah matahari, dan akhirnya berakhir bahagia gitu ya. Si bunga nggak lagi sekedar tumbuh dengan sehat, tapi tumbuh bermekaran dengan cantiknya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Contoh pertanyaannya ya, aku kasih ya.
Misalnya ditanya, what is your biggest accomplishment during your student life gitu misalnya. Apa sih pencapaian terbesar kamu ketika kamu jadi mahasiswa misalnya ya. Terus teman-teman cerita. Misalnya jawabanku gini. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi salah satu yang menurut saya merasa cukup berhasil adalah jadi waktu itu saya menjabat sebagai ketua fotografi di universitas saya gitu ya. Kemudian saya diminta untuk memiliki jumlah anggota baru sebanyak 100 orang anggota baru dari mahasiswa angkatan baru. Itu situasi yang teman-teman jelaskan. Dan teman-teman menjelaskan juga tasnya gitu ya, bahwa teman-teman diminta untuk mendapatkan 100 mahasiswa anggota baru di UKM fotografi. Terus teman-teman jelaskan lagi. Kemudian setelah itu saya melakukan banyak aksi dengan mempromosikan ketika masa orientasi mahasiswa. Kemudian saya juga meminta izin kepada dosen-dosen untuk promosi ketika di kuliah, gitu ya. Kemudian saya juga banyak berkoneksi dengan mahasiswa baru. Saya memberikan banyak flyer digital. Saya pokoknya promosi terus di Instagram, misalnya, gitu ya. Itu aksi-aksi yang teman-teman ceritakan. Lalu teman-teman akhiri dengan hasilnya, gitu ya. Lalu hasilnya adalah saya tidak hanya sekedar mendapatkan 100 anggota baru. Saya berhasil mendapatkan 150 anggota baru. Makanya saya bisa menyampaikan bahwa ini adalah pencapaian terbesar saya ketika saya mahasiswa. Misalnya, gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa kebayang untuk menjawab pertanyaan ketika interview yang lain. Terus yang berikutnya adalah senyum. Senyum itu benar-benar magic loh. Jadi teman-teman ketika interview jangan jutek gitu ya, tapi juga jangan cengengesan. Senyum. That's a very good thing actually. Terus terakhir, be a storyteller. Jangan sekedar jawab tok. Misalnya, apa sih kelebihan kamu? Oh, saya rajin, saya takut, saya pandai. Udah. Nggak seru. Coba ceritakan dengan metode cerita yang enak gitu ya. Kemaslah ceritanya menjadi apik dan cantik. Sehingga kita rekruter tuh serasa punya magnet lah dengan teman-teman tuh. Gitu ya. Terus yang terakhir adalah pastinya harus prepare gitu ya. Mau nggak mau semakin sering teman-teman mempersiapkan diri, semakin sering teman-teman berlatih, akan lebih menguasai dan beradaptasi terhadap interview dan akan merasa lebih pede menjalani si interview tersebut. Kalau bisa direkam aja nih, sekarang enak ada teknologi. Video aja diri sendiri, tanya diri sendiri, jawab sendiri gitu ya. Kalau udah enak jawabannya lanjut. Kalau belum enak, ulang lagi videonya. Cari jawaban yang lebih storytelling. Gitu ya. Dan terus ini aku mau kasih beberapa jenis pertanyaan yang sering ditanyakan dalam interview. Tell me about yourself. Tell me about your weaknesses, your strength. What do you see yourself in 5 years? Kenapa kita harus hire kamu? Kenapa kamu pengen kerjaan ini? Terus apa sih biggest professional achievement kamu? Describe your dream job. Kenapa kamu resign dari pekerjaan sebelumnya? Apa sih toughest decision kamu gitu ya. Salary kamu sebelumnya berapa? Ekspektasi salary kamu berapa? Terus yang terakhir, apa kamu punya pertanyaan buat saya? Nah, yang nomor 12 ini adalah pertanyaan kunci. Yang akan juga menjadi konsideran buat kita, rekruter, untuk menimbang-nimbang kira-kira anak ini oke nggak ya buat kita terima. Karena kalau teman-teman apakah ada pertanyaan, teman-teman cuman nggak ada Bu, terima kasih. Teman-teman nggak ada sama sekali kayak curiosity lah, pengen tahu tentang si perusahaan ini kayak apa. Jadi tanya, please tanya gitu ya. Terus kalau kita lihat lagi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan di sini again back to yourself ya. Kembali lagi ke diri kita sendiri. Jadi siapa yang paling tahu diri kita sendiri ya kita. Siapa yang paling bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan interview ya kita. Jadi again it's back to yourself ya. Nah, itu yang bisa aku sampaikan buat teman-teman semua. Terakhir, aku ingin menyampaikan satu quotes. Aku tutup dengan satu quotes. Teman-teman, please take responsibilities and initiative for yourself. This life of yours is 100% of your responsibilities. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Kak Mirna.
Aduh, jadi kakak juga nih Mbak Disti. Iya dong, kita kan kakak juga. Oke, jadi selesai untuk sesi curhat kita pada hari ini. Tapi Iya. belum selesai, belum Panjang selesai. ya? Masih ada sesi curhat lainnya sebentar. Mantap. Soalnya ini kita belum masuk ke Q&A ya. Tapi Ya. kalau tadi saya ngeliatin chatnya itu memang kalian tuh kangen sama kampus kali ya. Kalian kangen banget ketemu sama teman-teman, terus yang bercanda bareng segala macam gitu ya. Jadi, aduh, oke. Sambil Jadi minum ya Mbak Disti. sambil minum, Lelah nih 1 jam langsung manggung. Biasanya aku manggung tuh nggak setengah nyangka jam. loh, 1 jam ini saya liatin tadi biasanya tuh kalau misalkan terlalu banyak ngomong presentasi ya, dari beberapa webinar yang saya ikutin, itu biasanya saya lihat partisipan itu kalau semakin lama tuh dia semakin menurun, tapi ini dia semakin naik, bagus. Keren. Berarti Terharu aku tuh dipuji sama Mbak Disti. berarti yang namanya pandemi ini benar-benar membuat perubahan. Jadi kita dipaksa buat berubah ya. Kita dipaksa buat bisa mengupgrade diri kita dengan segala macam hal gitu, dengan kondisi yang ada, dengan keterbatasan yang ada, tetapi kemauan kita untuk berkembang itu semakin tinggi, itu bagus banget. Nah, sambil Kak Mirnanya lagi minum dan istirahat, jadi untuk pertanyaan, jadi kalian bisa langsung chat sekarang di sesi di kolom chat ya. Terus kemudian nanti akan ada daftar hadir, link daftar hadir itu kalian isi karena itu untuk pembuatan sertifikat. Jadi kalau kalian tidak mengisi daftar hadir, nanti kita tidak bisa cetak sertifikatnya karena tidak ada keterangan. Diisi, terus kemudian tolong disiapkan pertanyaannya karena ada beberapa pertanyaan yang udah ditanya tadi pada saat pada saat kami tanya presentasi. Jadi kalau itu kan tadi banyak ketutup sama sesi curhat dan segala macam. Jadi tolong diulang kembali kalau ada sesi pertanyaan nanti kita lihat. Oke, sambil ada yang ngisi. Saya ambil 3 pertanyaan dulu ya. Ini baru ada 1 dari Aditya. Jadi nanti biar Kak Mirnanya bisa sekalian menjawab. Yang mau ngisi untuk daftar hadir juga bisa langsung diisi dulu. Saya ingin menanyakan, oke saya bacain dulu untuk Aditya. Kak, saya ingin menanyakan terkait proses rekrutmen. Jika terdapat pertanyaan, kenapa kami harus memilih saya? Kenapa kami harus memilih saya? Kenapa kami harus memilih kamu ya? Harus memilih saya sebagai bagian dari kami. Ini jawaban dan cara bersikap yang tepat seperti apa ya Kak untuk meyakinkan HRD di sebuah perusahaan? Oke. Langsung jawab nih Mbak Disti. Kak Mirna capek atau mau langsung jawab? Wah, kalau boleh disuruh rehat dulu sih seneng. Terus gitu. Kita tunggu 2 pertanyaan lagi ya. Ya. Ayo silakan yang mau nanya, kita tunggu 2 pertanyaan lagi sambil kita ngobrol-ngobrol. Kak Mirna tadi, kalau misalkan tadi kita lihat itu secara nggak sadar itu seluruh presentasinya itu kenapa dalam bahasa Inggris ya, nggak dalam bahasa Indonesia? Apakah penting bahasa Inggris itu jadinya? Kebiasaan sih, Ciela. Karena aku anaknya sombong gitu. Terus gitu. Enggak. Tapi emang sebenarnya supaya melatih diri sendiri sama audiens juga terbiasa dengan bahasa Inggris sih. Tetapi pada saat rekrutmen itu memang menggunakan bahasa Inggris atau memang bahasa Inggris itu menjadi sesuatu yang dipertimbangkan atau gimana? Tergantung perusahaannya sih ya, Mbak Disti. Menurut aku kalau perusahaannya mungkin banyak berhubungan sama dunia internasional ataupun klien-kliennya juga dari orang-orang yang banyak berbahasa internasional, Inggris gitu misalnya. Kayaknya sih bahasa Inggris akan menjadi salah satu faktor pertimbangan utama kenapa perusahaan memilih kandidat yang lebih fasih berbahasa Inggris daripada yang enggak. Udah pasti level gajinya juga biasanya lebih. Betul. Iya. Oke. Oh, udah ada banyak di sini.
Eh, 1, 2. Oke, ada Rima, Aditya. Tadi 1 Aditya. Mau dijawab dulu mungkin? Boleh. Oke. Bisa Oke. di-highlight. Adit, pertanyaannya bagaimana menjawab pertanyaan kenapa kita harus memilih Anda gitu ya. Nah, buat aku sebetulnya ini jadi membongkar rahasia dapur HR juga sih, tapi semoga ini bisa menjadi pelajaran gitu ya buat teman-teman dan mendapatkan manfaat untuk bisa dijadikan bekal untuk nanti interview. Jadi ketika pertanyaan itu keluar, yang kita harapkan adalah teman-teman betul-betul bisa mengeluarkan sisi-sisi strength point-nya teman-teman yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Sebenarnya secara mudah simpelnya sih seperti itu gitu ya. Jadi jawabannya adalah teman-teman tinggal berikanlah strength point teman-teman gitu ya. Misalnya ya karena saya mudah beradaptasi, karena saya sudah memiliki pengalaman di bidang ini sebelumnya, saya memiliki nilai-nilai yang sama dengan perusahaan ini, apapun yang teman-teman rasakan itu menjadi strength point teman-teman, dan jangan lupa disisipkan dengan apa yang dibutuhkan sama si perusahaan. Jadi ada sedikit irisan lah dengan si perusahaan tersebut. Misalnya perusahaannya go green banget, teman-teman juga ngomongin bahwa iya saya orangnya go green dan sebagainya. Nah, ketika itu match tuh biasanya akan menjadi nilai tambah dalam proses interview tersebut. Oke, itu Adam ya, Aditya Adam. Jadi jawabannya seperti itu. Kemudian Rima. Bu, saya mau tanya, beberapa orang bilang kalau misalnya CV itu nggak usah pakai foto profile, biar nggak subjektif, gitu. Tetapi beberapa ada yang menyarankan wajib. Nah, sebaiknya saya sebagai calon pekerja yang mau apply, itu pakai foto atau tidak? Dan mungkin fotonya itu seperti apa ya? Oh, benar juga. Nah, silahkan kunjungi Instagram aku, terus promosi. Aku pernah bahas ini soalnya di Instagram. Terus gitu. Jadi, buat Rima gitu ya, kalau ngomongin foto, itu sebenarnya sekarang tuh masih jadi perdebatan gitu ya di dunia HR sendiri tentang kandidat ini kita perlukan punya fotonya atau enggak gitu. Karena memang secara nggak sadar kalau misalnya teman-teman memberikan lamaran pekerjaannya CV-nya dengan menggunakan foto, kemudian yang menyeleksinya adalah orang juga, pasti ada subjektivitas sebenarnya, ya kan? Dan kita pasti akan menilai juga dari sisi profil fotonya. Nah, akhirnya kembali ke pilihan kandidat masing-masing. Apakah kandidat ini cukup percaya diri untuk memperlihatkan wajahnya dalam CV, gitu ya. Kalau cukup pede, go for it, gitu ya, silahkan aja. Tapi kalau nggak pede, nggak apa-apa, nggak usah dimasukin. Kecuali dari perusahaannya memang meminta harus ada foto. Itu mau nggak mau harus dikasih. Karena kalau nggak, secara kelengkapan atau seleksi administrasi, bisa jadi teman-teman malah nggak lolos gitu di sana. Terus menambahkan lagi dari sisi fotonya kayak apa gitu ya. Sesuaikan dengan perusahaan yang teman-teman mau lamar. Teman-teman mau lamar ke pemerintahan, teman-teman mau lamar ke BUMN, pilihlah foto yang cukup profesional, yang mungkin agak formal gitu ya. Seperti pas foto pun oke gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngejarnya anak-anak startup kekinian, you can be yourself gitu ya. Fotonya tuh bebas. Teman-teman bisa agak gaya-gaya yang miring-miring gitu ya kan, senyum. Terus teman-teman bisa bahkan misalnya kalau teman-teman mau pakai kaos gitu pun nggak apa-apa sih sebenarnya kalau di startup. Yang penting terlihat profesional aja. Casual formal ya istilahnya. Terus kalau teman-teman mau lamar ke agensi, dunia kreatif dan sebagainya, wah silahkan. It's all your world gitu ya. Aku pernah lihat CV dia masuk ke agensi, even CV-nya dia lagi merem, lagi ketawa sambil merem gitu. Dan it's very cute gitu ya sebenarnya. Dan dia mau masuk agensi gitu ya, nggak apa-apa. Sebebas teman-teman aja mau kayak apa. Itu kali Mbak Disti. Oke. Ini Rima ini aktif juga loh di TikTok ini. Jadi kalau misalkan mungkin rekrut
dokternya mau ngeliat ya. Background check. Nanti aku cek TikToknya Rima. Boleh. Rim, tolong Rim, ditulis Rim. Oke. Nanti aku follow back, aku follow Rima. Jangan lupa ya, connect. Dari Nugraha Fajar Sidik, Bu, mau nanya. Untuk bisa percaya diri untuk memulai interview itu gimana ya? Biar ucapan sama pikiran nggak campur aduk. Gimana dong, Mbak Disti? Tolong Mbak Disti, dijawab. Kamu kalau ngerjain tugas jangan copy paste deh. Gunakan kata-kata sendiri nanti jadi latihan loh. Oke. Coba gimana Kak Mirna? Nah, itu Mbak Disti udah ngasih tahu keywordnya tadi. Latihan deh, gitu ya. Yang paling utama sebenarnya latihan gitu ya. Semakin kita sering latihan, semakin kita terbiasa, semakin kita bisa adaptasi terhadap situasi si interview tersebut gitu. Akhirnya lama-lama kita bisa menambah rasa percaya diri kita. Itu yang pertama. Kedua, again tadi saya sebutkan gitu ya teman-teman bahwa pertanyaan interview itu adalah kembali ke diri teman-teman semua. Yang paling tahu diri teman-teman semua adalah you guys gitu ya. Jadi nggak ada kata-kata bilang saya nggak percaya diri, saya bingung, ucapan atau pikiran campur aduk, enggak gitu ya. Karena ini semua tentang diri teman-teman persiapkan, coba latihan cara jawaban-jawaban pertanyaan interview yang tadi sudah aku beberkan gitu ya. Dan udah sih, itu doang mantranya menurut aku. Mindsetnya diubah bahwa ini adalah tentang saya dan saya yang paling tahu tentang diri saya. Dan kedua, saya latihan. 2 hal. Mantra ya, itu ya? Mantra, benar. Mantra. Ini tadi sebelumnya ada Natalia Vivi. Dia mau nanya sebenarnya CV sama resume tuh sama nggak ya? Oke. Beda, Natalia ya. Kalau CV itu adalah riwayat hidup kita. Jadi sebenarnya CV itu kita ngomongin benar-benar sepanjang-panjangnya riwayat hidup kita dari mulai kita ada di dunia sampai hari ini. Tapi biasanya di CV itu kita lebih memfokuskan pada karir gitu ya, tentang pekerjaan, pendidikan, sama pencapaian-pencapaian kita. Kalau resume itu adalah lebih ke ringkasan atas, aku bisa bilang lebih ke profesional riwayat hidup profesional kita yang kita sesuaikan dengan pekerjaan yang mau kita tuju. Nah, makanya resume itu biasanya lebih pendek dibanding CV, dan kadang-kadang resume juga banyak yang mengaitkan dengan seperti motivational letter gitu ya. Padahal enggak juga, resume itu masih sama dengan CV tapi ringkasan. Nah, di Indonesia sayangnya kita itu memang tidak terlalu membeda-bedakan antara si CV dengan si resume. Jadi kita selalu ngomongin kalau mau lamar kerja itu kita CV. Padahal yang tadi aku sebutkan hanya 2 halaman itu adalah bisa dikatakan resume. Teman-teman juga kan nggak mungkin kan di dalam CV masukin semua pendidikan teman-teman dari TK sampai kuliah kan. Nah, itu kan artinya kita juga sudah menyingkat tingkat pendidikan kita yang mau kita perlihatkan di dalam dokumen CV kita ini. Oke. Wow, ini pertanyaannya lumayan banyak ya. Semoga waktunya cukup. Ahmad Jalil. Pilih, silahkan Mbak Disti. Oke, Ahmad Jalil. Penerapan waktu yang baik itu pas kapan ya, Bu? Maksudnya penerapan waktu apa ya? Bekerja. Penerapan waktu. Soalnya di sini cuma hanya penerapan waktu yang baik itu pas kapan ya? Mungkin bekerja kali ya konteksnya. Penerapan waktu yang baik untuk bekerja maksudnya? Atau belajar. Coba nanti kamu Jalil coba dijelasin lagi di chat. Maksudnya penerapan waktu yang mana nih? Kita juga jadi bingung. Okay. Next, Ayu Anggi. Oke, ini baru lulus nih. Selamat. Happy graduation. Oke, happy. Nggak apa-apa ya. 2020. Pokoknya the best. Jawaban terbaik untuk pertanyaan, what is your biggest weakness? Oke. Ini aku kasih rahasia dapur lagi nih. Asik, catet. Nah, teman-teman, pertanyaan interview yang paling populer dan sering juga ditanyakan cara menjawabnya adalah apa sih kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki gitu ya. Artinya, teman-teman di sini biasanya karena pertanyaannya tuh menyatu gitu ya. Biasakan teman-teman itu ketika menjawab kelemahan, jumlahnya tidak lebih banyak dari kelebihan yang teman-teman akan sampaikan. Misalnya teman-teman akan menyampaikan 5 kelebihan,
jangan sampai kelemahannya ada 6 atau sama 5. Kalau bisa less than 5, 4, 3 gitu ya. Tapi juga jangan cuma 1 karena kesannya kagak punya kelemahan gitu ya. Jadi ini pintar-pintarnya kita mencari kelemahan-kelemahan yang bisa kita sampaikan tapi dalam moderate mode gitulah ya. Nggak terlalu kebanyakan kelemahan tapi juga nggak terlalu kelihatan kayak nggak bisa mengutarakan kelemahan yang kita miliki. Karena nggak mungkin manusia nggak punya kelemahan gitu kan ya. Itu yang pertama tipsnya. Terus yang kedua, cara menjawabnya adalah selalu jawab kelemahan dengan solusi antisipasi atas kelemahan tersebut. Gampangnya gini, kelemahan saya adalah pelupa misalnya. Tapi saya selalu membawa buku catatan, sehingga saya selalu mencatat hal-hal yang ditugaskan kepada saya dan akhirnya bisa mengantisipasi kelemahan saya yaitu pelupa. Nah, gitulah. Jadi ada solusinya dari kelemahan yang kita utarakan. Dan ingat, jangan banyak-banyak kelemahannya. Ya. Oke, catat yuk. Jangan banyak-banyak yuk kelemahannya. Nah, ini oke, saya gabungin antara pertanyaannya Muhammad Arkan sama Erwin Sitomorang. Muhammad Arkan ini nanya, kalau sebelum atau sesudah interview itu perlu shake hands atau enggak? Oke, terus kemudian Erwin tanya, kalau misalkan kita ngelamar kerja itu, apakah harus perlu wawancara? Maksudnya gimana tuh, Mbak? Maksudnya perlu wawancara tuh, wawancara... Kenapa kalau kita ngelamar kerja, itu kenapa kita harus wawancara sih? Kenapa kita nggak nyelonong masuk aja mungkin gitu kali ya? Oh, oke. Kenapa ada seleksi wawancara gitu kali ya? Jadi pertama, kenapa kita perlu shake hands atau enggak sih sebelum dan setelah? Terus kemudian kalau kita kerja, kenapa sih kita harus wawancara dulu gitu? Oke, mantap. Kalau shake hands sekarang nggak boleh ya, lagi pandemik. Terus menjawab. Lagian kita pasti virtual interview. Shake hand ini sebenarnya boleh-boleh aja dan kita pun sangat terbuka gitu ya kalau teman-teman mau shake hand. Apalagi kalau misalnya si interviewernya silahkan masuk terus memang mengulurkan tangan gitu ya, mengulurkan tangan artinya teman-teman boleh shake hand. Tapi teman-teman salah satu kata aku bisa bilang tata krama kali ya, tata krama ketika interview itu pastikan tangan tuh jangan basah. Jadi kalau mau shake hand sebelum, memang deg-degan pastikan, deg-degan. Tapi sebelum masuk tuh udah siap-siap lah mau shake hand ya, lap-lap dulu lah ke baju gitu ya, supaya nggak terlalu basah. Dan ingat ketika shake hand jangan bergetar. Ya, nggak. Terus kalau udahnya juga sebelum say terima kasih, mau pamit dan sebagainya itu juga boleh kok shake hand lagi gitu ya. Jadi it's okay. Terus tadi kenapa sih kalau lamar kerja harus wawancara? Ya, wawancara itu sebenarnya sebuah metode tools untuk seleksi gitu ya, teman-teman. Salah satu bentuk seleksi. Kalau kita bicara seleksi itu banyak banget, teman-teman. Dari teman-teman masukin CV aja itu udah ada tahap 1 seleksi. Bukan tahap 1 sih, tapi salah satu bentuk seleksi, yaitu seleksi administratif. Misalnya kita punya kualifikasi pekerjaan harus S1, kemudian jurusannya jurusan manajemen gitu ya, kayak teman-teman, terus IPK-nya harus 3,0 gitu ya. Terus kita seleksi dari sisi paperwork-nya gitu ya. CV-nya benar nggak lulusan S1? Benar. Manajemen nggak? Benar. IPK-nya 3? Benar. Itu udah salah satu bentuk seleksi. Wawancara juga adalah salah satu bentuk seleksi, sama seperti tes psikologi gitu ya, tes FGD, kemudian tes kompetensi, tes skill dan sebagainya, itu adalah semua bentuk seleksi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui mana kandidat yang paling memenuhi kualifikasi yang sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke. Semoga tadi cukup jelas ya. Ya. Aduh, ini banyak juga. Ini ada yang raise hand loh, Mbak Disti. Iya, Widya. Mau nanya, Widya. Mau nanya langsung? Boleh kok. Ayo, mau nanya langsung nggak? Kalau mau nanya langsung silakan. Oke. Oke, sambil kita tunggu ya, kalau Widya mau tanya langsung boleh. Okay. Ada lagi, wah banyak juga nih.
Saya pilihin nggak apa-apa ya, sorry ya, soalnya takutnya waktunya nggak cukup, karena takutnya kamu terlalu jenuh karena kelamaan. Nah, kenapa? Oke, Hari, Yuda. Kenapa tidak diarahkan kita mahasiswa untuk menjadi wirausaha dibanding menjadi pekerja dengan memanfaatkan medsos? Oh, udah. Kenapa kita nggak diarahkan jadi wirausaha? Kenapa kita malah diarahkan menjadi pekerja? Sama siapa nih diarahkannya? Sama Unkris? Sama Mbak Disti? Enggak dong. Enggak ya. Itu kalau aku boleh, itu sebetulnya bukan ranah aku untuk menjawab sih ya Mbak Disti. Tapi in my opinion gitu ya, dari perspektif aku, dari kacamata aku sebenarnya again itu hanya sifatnya arahan gitu ya. Yang lagi-lagi memutuskan atas jalan hidup teman-teman, again itu adalah teman-teman sendiri gitu ya. So it's your call, it's your choice gitu ya. Kita mau ambil take decision jadi pengusaha atau menjadi pekerja gitu ya. Ada yang salah nggak di antara dua hal ini? Ya enggak lah, tergantung kita sendiri aja. Kalau kita memang cita-citanya mau jadi pengusaha, kita ingin mempekerjakan banyak orang, kita ingin mengembangkan potensi kita sebagai pebisnis, kita sudah siap menghadapi segala resikonya, ya go for it, jadi si pengusaha. Tapi di satu sisi, karena kita memiliki misalnya kelemahan untuk tidak begitu berani mengambil resiko, kita tidak punya modal dan sebagainya, terus kita juga nggak punya keinginan yang kuat untuk berbisnis, ya nggak apa-apa juga dong jadi pekerja. Again, it's your decision and it's your call. Oke. Ini kayaknya sudah memasuki waktu maghrib ya. Menuju maghrib. Oke. Jadi sepertinya untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab, mohon maaf karena kita terpotong waktu maghrib. Tapi terima kasih kalian udah excited banget di sini terlihat. Dan satu kali ya Kak Mirna, ya, untuk sekarang itu soft skill, hard skill mana yang lebih penting? Atau harus bergabung dua-duanya? Oke. Mantap. Soalnya sekarang tadi kita sempat bicara ada yang namanya ATS, Applicant Tracking System, seperti itu untuk mencari kerja. Nah, last questions. Siap. Oke, Mbak Disti. Kalau ngomongin hard skill sama soft skill, pentingan mana? For me, both of them are equally important gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin misalnya gampangnya aja ya teman-teman mau jadi staff finance gitu ya, jadi staff finance terus teman-teman nggak bisa sama sekali hard skill-nya untuk ngolah angka, simulasi angka, Excel aja nggak bisa, jadi percuma. Jadi hard skill penting juga. Tapi di satu sisi yang lain, di tengah keadaan dunia yang semakin tidak pasti, kita masuk ke era VUCA gitu ya, meskipun VUCA itu udah lama banget ya Mbak Disti ya, dari tahun 1980-an udah dikeluarkan. Bahwa kita menghadapi suatu situasi yang memang semakin uncertain gitu ya, sehingga kita tuh diibaratkan sebagai perusahaan tuh misalnya kapal gitu ya teman-teman, kita tuh pengen ketika kita mengarungi samudera dengan si kapal ini tuh kita ingin orang-orang yang ada di dalamnya tuh sama-sama bisa mengarungi samudera yang sedang badai ataupun yang sedang tenang. Jadi kita nggak mau punya seseorang yang gampang nyerah, kita nggak pengen punya orang yang nggak bisa memimpin, yang nggak kreatif. Kapalnya tiba-tiba ada yang bolong dikit, terus dia diem aja gitu ya, nggak inisiatif. Nah kita tuh nggak mau punya orang yang kayak gitu. Kita pengen punya orang yang bisa beradaptasi, yang bisa punya percaya diri untuk bisa mengarungi samudra yang baik yang tenang maupun yang bergelombang gitu. Nah makanya soft skill pun sangat-sangat dibutuhkan di saat sekarang. Jadi sebisa-bisa teman-teman sekarang ketika masih mahasiswa, masih punya banyak waktu lah ya menuju lulus ataupun mendekati lulus, carilah soft skill sebelum teman-teman lulus. Karena ketika teman-teman udah lulus, sudah punya deretan soft skill yang luar biasa banyak, it's going to be a plus point for yourself untuk bisa di-hire di perusahaan yang mungkin teman-teman incar gitu ya. Itu dari sisi yang pertanyaan pertama tadi Mbak Disti. Kemudian yang kedua tentang ATS kalau teman-teman nggak tahu itu namanya Applicant Tracking System.
Jadi yang menyeleksi CV teman-teman tuh bukan orang, bukan kayak aku gitu ya, tapi mesin. Kalau teman-teman perhatikan di LinkedIn misalnya ada easy apply job, teman-teman tinggal isi form atau masukin submit PDF CV, itu mungkin aja sebetulnya pakai ATS. Nah, kebetulan di perusahaanku tuh udah 2 kali pakai Glints. Teman-teman tahu Glints nggak sih? Pernah dengar nggak? Glints itu dia ngasih gambaran tentang rate match. Jadi seberapa match si orang ini dengan kebutuhan si perusahaan. Semakin gede match-nya, semakin dia ditaruh di posisi yang lebih atas lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, gimana cara kita supaya bisa lolos di ATS ini? Cara teman-teman adalah sebetulnya pastikan keyword yang teman-teman gunakan dalam CV teman-teman, dalam formulir yang teman-teman isi itu sesuai gitu ya. Semakin keywordnya jauh, semakin teman-teman punya potensi yang lebih kecil untuk lolos di ATS. Ini yang ada di IG aku, please lah kalian ke IG aku aja. Terus gitu. Step. Oke, sebelum kita tutup, Kak Mirna ada tips nggak buat para, apalagi yang fresh graduate ya, yang sekarang kebetulan lulus tapi pada saat kondisi pandemi ini, tapi yang belum punya experience sama sekali, kira-kira ada yang bisa ngegantiin nggak? Atau mungkin dia nggak ikut organisasi, nggak pernah ikut macam-macam, ataupun dia nggak pernah bekerja kemana-mana, dia cuma aktif di kampus aja, atau di kampus juga dia nggak ngapa-ngapain. Itu buat fresh graduate harus apa ya? Buat bisa bersaing sama ribuan pencari kerja di seluruh Indonesia. Itu berat sih, Mbak Disti. Terus aku jahat ya, malah bilang berat. Bye-bye. Enggak, justru aku memberikan keadaan yang apa adanya gitu ya. Jangan sampai membuat teman-teman merasa tetap punya harapan, padahal sebenarnya harapannya kecil gitu ya. Tapi buat teman-teman yang rasanya seperti itu dan udah mendekati lulus atau bahkan lulus, yang bisa teman-teman lakukan adalah doing a free help. A free help is always wanted, apalagi during this pandemic gitu ya. Teman-teman udah coba lamar-lamar, misalnya nggak ada yang nyangkut, yang bisa teman-teman lakukan adalah misalnya ikutan program magang. Syukur-syukur dibayar, tapi nggak dibayar tuh lumayan lah gitu ya. At least teman-teman akan punya satu bekal untuk teman-teman tulis dalam CV teman-teman, bahwa saya pernah magang di sini sebagai ini. Teman-teman nggak magang, lakukan lagi misalnya yang lain. Ada nggak keluarga ataupun rekanan yang lagi bisnis bisa dimintain bukan dimintain bantuan, tapi teman-teman menawarkan bantuan ke dia gitu ya. Jadi bentuknya benar-benar free help. Di situ teman-teman jadilah seseorang yang sesuai dengan bidang ilmu teman-teman, entah jadi marketing, entah jadi HR, entah jadi finance, apapun. Itu pun akan menambah satu pengalaman teman-teman. Dan akhirnya ketika teman-teman menyelesaikan itu, ada 2 yang teman-teman dapatkan. Either bisa akhirnya dipekerjakan di perusahaan tempat teman-teman magang, atau justru teman-teman bisa mendapatkan satu bekal yang teman-teman taruh di dalam CV dan menjadi bahan untuk teman-teman ngelamar kerja lagi. Jadi tipsnya adalah demikian. Sip, mantap. Oh, udah ada yang izin maghriban. Oke, Luci, silakan. Berarti kalau kayak gitu, udah maghrib. Okay. Kak Mirna, terima kasih banyak loh mau sharing sama kita. Sama-sama, Mbak Disti. Kita undang lagi untuk sharing yang lebih dalam, oke ya? Nggak masalah ya? Siap. Karena memang kita, Mbak. Ya. Jadi kalian jangan lupa nanti isi di daftar hadir, terus kemudian di sana ada pertanyaan, kalian kira-kira pengen topik apa lagi nih yang bakalan untuk next webinar berikutnya, kira-kira topik apa? Kita sangat welcome, jadi kita jangan sampai karena kondisi di rumah terus kita nggak bisa ngapa-ngapain keluar, tapi kita nggak bisa upgrade, kita harus tetap upgrade, jadi kita belajar bareng-bareng, oke? Mantap. Terima kasih banyak Kak Mirna ya. Terima kasih buat Bu Devi ada di sini, terus Bu Niar, terus Pak Mas Agung, dan semuanya. Sampai bertemu kembali di webinar dan sesi curhat kita berikutnya. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye.
Kak.